Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bau tanah basah selepas hujan sore itu tidak membawa kesegaran di dukuh larangan. Justru, aroma tanah itu bercampur dengan bau busuk akar tua dan sesuatu yang lebih tajam, bau karat dari mesin sensor kayu milik Suro. Di bawah langit yang mulai menguning pucat, Suro berdiri tegak. Tubuhnya yang serupa batang pohon jati tua, legam dan bersisik kering, tampak menantang bukit kecil di depannya. Sarean Macan, orang-orang menyebutnya begitu, sebuah gundukan tanah yang dikeramatkan, diapit dua pohon beringin yang akarnya saling melilit seperti urat nadi raksasa yang menyembul dari perut bumi. "Matamu itu ditaruh di mana, Kliwon?" teriakan Suro menggelegar, memecah kesunyian hutan jati yang mengelilingi mereka. "Ikat rantainya yang kencang. Kalau mesin ini merosot, kepalamu yang kuganti jadi ganjal ban." Kliwon, pemuda kurus yang gemetaran, mencoba mengencangkan rantai pada traktor kecil yang akan menarik akar beringin. "Tapi Pak Suro, ini hari Kamis Wage. Kata orang-orang kalau menyentuh sarean di jam-jam keramat seperti ini..." "Cuy!" Suro meludah tepat ke arah pangkal pohon beringin itu. Ludahnya kental, kuning karena tembakau. "Orang-orang itu pengecut, sama seperti kamu. Setan tidak makan nasi, Kliwon. Mereka tidak butuh tanah. Yang butuh tanah itu saya, buat gudang kayu. Kalau Gusti Allah mau marah, biar dia turun langsung. Jangan lewat perantara hantu-hantu ompong penunggu pohon." Suro kemudian melangkah maju. Tangannya yang kasar merogoh parang di pinggang. Dengan satu gerakan beringas, ia membacat akar gantung yang menjuntai. Getah merah pekat, nyaris menyerupai darah, merembes keluar dari luka kayu tersebut. "Suro, berhenti!" Suara itu tenang, namun memiliki daya tekan yang membuat Kliwon langsung tertunduk lesu. Di ujung jalan setapak, Haji Mansur berdiri dengan jubah putihnya yang kontras dengan kegelapan hutan. Di belakangnya, beberapa warga desa mengekor, wajah mereka pucat pasi. Suro tidak berhenti, ia justru menghantamkan parangnya lebih keras. Prak! "Apalagi Pak Haji? Mau ceramah soal surga dan neraka? Simpan saja buat orang-orang yang mau mati. Saya masih mau kaya." Haji Mansur melangkah mendekat. Tasbih di tangannya berputar cepat. Jempolnya bergerak ritmis seperti mesin penghitung dosa. "Tanah ini bukan milikmu, Suro. Tanah ini milik leluhur yang sudah tenang. Kamu mengusik sesuatu yang tidak sanggup kamu bayar harganya." "Leluhur!" Suro tertawa berbahak-bahak. Suara tawanya kering dan parau. "Leluhur saya itu miskin, makanya saya harus kerja keras supaya tidak jadi bangkai kelaparan seperti mereka. Pak Haji, dengar ya, Tuhanmu itu ada di masjid, bukan di gundukan tanah ini. Jadi jangan bawa-bawa agama untuk mengurusi bisnis saya." "Ini bukan soal bisnis, ini soal kemaslahatan umat." Suara Haji Mansur meninggi satu oktav, urat lehernya menegang. "Warga ketakutan. Kamu membawa kegelapan ke kampung ini dengan kesombonganmu. Kamu meludahi tanah yang seharusnya disucikan. Itu syirik, Suro, dan syirik adalah dosa yang tak terampuni." Suro membalikkan badan sepenuhnya, menatap Haji Mansur dengan mata merah yang penuh kebencian. Ia mendekati Mansur hingga hidung mereka nyaris bersentuhan. Bau rokok kretek murah dari mulut Suro menusuk penciuman Mansur. "Dengar, Pak Tua yang suci," bisik Suro. Suaranya rendah namun berbahaya. "Kalau besok pagi matahari tetap terbit dan saya tidak mati dicekik hantu, berarti semua bicaramu itu cuma sampah. Dan kalau gudang ini jadi, saya akan pastikan warga desamu yang penakut itu kerja di sini sebagai kuli, termasuk kamu kalau mau." Haji Mansur memejamkan mata, bibirnya komat kamit. "Ya Allah,
jangan engkau hukum kami karena ulah satu orang jahil ini." Kemudian ia membuka mata, menatap Suro dengan tatapan yang dingin, sedingin liang lahat. "Suro, saya sudah memperingatkanmu. Tanah ini akan menuntut darah. Jangan salahkan kami kalau nanti malam keluargamu menjerit dan tidak ada satupun ayat yang bisa menyelamatkanmu." "Persetan dengan ayatmu!" Suro berteriak saat rombongan Haji Mansur berbalik pergi. "Kliwon, tarik pohonnya, sekarang!" Saat mesin traktor meraung dan rantai mulai menegang, sebuah suara gemeretak terdengar di dalam tanah. Bukan suara akar putus, tapi suara yang menyerupai rintihan manusia yang tertimbun ribuan ton tanah. Tapi Suro hanya menyeringai. Ia merasa telah menang melawan Tuhan dan setan sekaligus. Malam harinya, Dukuh Larangan tenggelam dalam kesunyian yang tidak wajar. Biasanya, jangkrik dan katak bersahutan. Namun malam itu, udara terasa mati, hampa. Suro duduk di teras rumahnya, membersihkan sisa tanah di sepatunya. Istrinya, Parmi, keluar dengan tangan gemetar membawa segelas kopi hitam. "Pak, sudah, jangan diteruskan. Anak kita, si bungsu, sejak maghrib tadi badannya panas sekali." "Panas ya dikompres, bukan malah disuruh berhenti kerja," bentak Suro tanpa menoleh. "Anak itu cuma masuk angin karena kamu terlalu sering membiarkannya main di luar." "Tapi panasnya aneh, Pak. Kulitnya dingin seperti es, tapi dia bilang dia merasa terbakar." Parmi terisak. Suro meletakkan sepatunya dengan kasar. "Brak! Jangan mulai lagi dengan omong kosong tahayulmu itu. Gara-gara Haji Mansur sering datang ke sini kasih ceramah, otakmu jadi lembek seperti bubur." Suro bangkit dan masuk ke kamar anaknya. Di sana, si kecil sedang meringkuk. Benar kata Parmi, saat Suro menyentuh dahi anaknya, tangannya seolah menempel pada balok es. Namun keringat yang keluar dari tubuh bocah itu mengepulkan uap tipis, seolah-olah darah di dalamnya sedang mendidih. "Besok juga sembuh," gumam Suro, meski ada sedikit rasa tidak nyaman yang menusuk di dadanya. Ia kembali ke teras dan melihat ke arah hutan jati, tempat Sarean Macan berada. Di sana, kegelapan tampak lebih pekat, seolah-olah ada gumpalan asap hitam yang tidak bergerak meski ditiup angin. Keesokan paginya, Suro kembali ke lokasi proyek. Kliwon sudah di sana. Wajahnya pucat pasi, berdiri di depan lubang fondasi yang baru digali setengah. "Kenapa diam saja? Mau jadi patung?" gertak Suro. "Pak, lihat ini." Suara Kliwon bergetar. Suro turun ke dalam lubang sedalam 1 meter itu. Di sela-sela akar beringin yang kemarin diputus, terjepit sesuatu yang bukan tanah. Suro menarik benda itu. Awalnya ia kira itu akar serabut. Namun saat ditarik, benda itu terus memanjang. Panjang, hitam, berminyak dan berbau anyir. Itu adalah rambut manusia. Ribuan helai rambut yang melilit akar kayu seperti jaling laba-laba. Dan di ujung lilitan itu, Suro menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang untuk pertama kalinya. Sepotong kulit kepala yang masih segar, namun tanpa tengkorak. Ini pasti ulah orang-orang Pak Haji. Mereka mau menakut-nakuti saya dengan menanam bangkai di sini," Suro berteriak, meski suaranya sedikit pecah. "Kliwon, ambil bensin." "Tapi Pak, itu rambut siapa?" "Gak usah banyak tanya, ambil bensin." Suro menyiram gumpalan rambut dan kulit kepala itu dengan bensin, lalu menyulutnya dengan korek api. Api berkobar biru. Anehnya, asap dari pembakaran itu tidak naik ke atas, melainkan merayap di permukaan tanah, mengepung kaki Suro dan Kliwon. Suara jeritan lirih terdengar dari dalam api, seperti ribuan suara wanita yang menangis bersamaan. Saat itulah, seorang warga berlari dari arah kampung. Pak Suro, cepat pulang." "Ada apa lagi?" "Kambing-kambing di kandang belakang rumahmu semuanya mati." Suro berlari pulang dengan napas memburu. Sesampainya di sana, pemandangan mengerikan menyambutnya.
7 ekor kambing miliknya mati bergeletakan. Kondisinya mustahil. Tidak ada luka robek, tidak ada darah setetes pun di tanah. Namun kepala kambing-kambing itu semuanya menghadap ke belakang. Leher mereka terpelintir 180 derajat hingga tulang lehernya mencuat keluar dari kulit. Warga mulai berkerumun di batas pagar. Tidak ada yang berani mendekat. Di tengah kerumunan itu, Haji Mansur berdiri. Ia tidak bicara. Ia hanya menatap Suro dengan tatapan yang seolah-olah sedang melihat orang mati yang berjalan. "Apa lihat-lihat?" tantang Suro. Napasnya memburu, parangnya masih di tangan. "Ini pasti kerjaan kalian, kan? Kalian racuni kambing saya supaya saya takut." Haji Mansur melangkah satu tindak maju. "Lihat mata kambing-kambing itu, Suro. Itu bukan racun." Suro berjongkok, dipaksanya melihat mata salah satu kambingnya. Pupil mata kambing itu pecah, dan di dalam pantulan kornea mata yang mati itu, Suro melihat bayangan dirinya sendiri. Namun dalam bayangan itu, Suro tidak memiliki kepala. "Itu cuma pantulan cahaya," teriak Suro, berdiri dan mengacungkan parangnya ke arah warga. "Pergi kalian semua. Kambing mati tinggal beli lagi. Saya tidak akan kalah oleh trik murah seperti ini." Namun saat warga mulai bubar dengan bisik-bisik ketakutan, bau busuk yang sangat menyengat tiba-tiba muncul. Bukan bau bangkai kambing, tapi bau sesuatu yang sudah membusuk selama ratusan tahun di bawah tanah. Bau itu keluar dari dalam rumah Suro. Dari dalam rumah terdengar teriakan Parmi yang histeris. "Pak, anakmu, Pak! Lihat anakmu!" Suro menghambur masuk. Di dalam kamar, ia melihat pemandangan yang menghancurkan logika keras kepalanya. Anaknya tidak lagi berbaring. Bocah itu berdiri di pojok kamar dengan posisi aneh. Tubuhnya melengkung ke belakang hingga kepalanya menyentuh tumit. Dan dari mulut kecilnya keluar helai-helai rambut hitam panjang yang sama persis dengan yang dibakar Suro di hutan tadi. Bocah itu menatap Suro. Matanya putih sempurna tanpa hitam. Dan dengan suara yang berat seperti gesekan batu, ia berbisik, "Tanah, lapar, Suro." Suro tertegun. Parang di tangannya jatuh berdenting di lantai semen. Untuk pertama kalinya, keringat dingin mengucur di dahinya yang keras. Namun bukannya bersujud meminta maaf, rahang Suro kembali mengeras. "Kurang ajar," geramnya, giginya bergemeretak. "Siapapun kamu, setan atau manusia, jangan coba-coba main-main dengan Suro." Di luar, langit tiba-tiba gelap gulita meski jam baru menunjukkan pukul 10 pagi. Mendung hitam pekat menggantung tepat di atas rumah Suro. Sementara di kejauhan, suara tawa melengking terdengar dari arah Sarean Macan, menyambut tantangan sang mandor yang keras kepala. Bau kemenyan dan minyak telon murahan memenuhi udara dukuh larangan. Namun tak mampu menutupi bau anyir yang merembes dari dinding-dinding rumah Suro. Desa itu kini seperti sedang menahan napas. Sejak kejadian anak Suro yang melengkung tubuhnya, tidak ada satupun warga yang berani melintas di depan rumah itu. Di serambi masjid, Haji Mansur duduk dikelilingi oleh para pria desa yang wajahnya tampak layu karena ketakutan. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip memberikan kesan dramatis pada wajah Mansur yang kaku. Sudah saya bilang, suara Mansur rendah, namun setiap kata seperti paku yang dipukul masuk ke peti mati. Suro itu bukan cuma keras kepala, dia itu iblis dalam rupa manusia. Dia sudah menantang penjaga tanah ini, dan sekarang kita semua yang menanggung sisa ludahnya. "Tapi Pak Haji," sahut Wakijan, salah satu petani senior, "apa tidak sebaiknya kita bantu dia? Kalau anaknya benar-benar kerasukan, kasihan, dia masih kecil." Haji Mansur memukul lantai kayu masjid dengan keras. Plak! Membantu dia sama saja dengan mengundang setan itu masuk ke rumahmu, Kijan. Kamu mau istrimu melahirkan anak berambut hitam seperti yang keluar dari mulut anaknya Suro? Hah? Wakijan bungkam. Warga lain tertunduk.
Suro harus dibersihkan. Rumah itu harus dikarantina secara batin. Jangan ada yang memberi mereka makan. Jangan ada yang bicara dengan mereka. Biar dia sadar bahwa tanpa perlindungan jamaah dan restu langit, dia cuma cacing tanah. Mansur berdiri, jubahnya berkibar. Malam ini kita lakukan zikir tolak bala. Kita tutup perbatasan desa dengan doa. Kalau Suro mau mati bersama setannya, biarkan dia mati sendiri. Sementara itu, di rumah Suro, suasana jauh lebih brutal. Suro sedang mengikat tangan anaknya ke tiang ranjang dengan tali nilon. Anaknya terus mengerang. Suaranya bukan lagi suara bocah, melainkan suara berat yang berlapis-lapis, seolah ada 10 orang yang bicara sekaligus di dalam tenggorokannya. "Pak, jangan ditali begitu. Dia anakmu, Pak." Parmi menjerit, matanya sembab, tangannya mencoba menggapai Suro. "Diam kamu perempuan bodoh." Suro menyentakkan tangan istrinya hingga Parmi jatuh terduduk. "Kalau tidak ditali, dia bakal mematahkan lehernya sendiri. Kamu mau punya anak yang kepalanya terbalik seperti kambing-kambing itu?" Suro mengambil botol bensin dari meja. Dia tidak membawa air doa, dia membawa bahan bakar. "Dengar setan," Suro berteriak tepat di depan wajah anaknya yang pucat. "Saya tidak tahu kamu ini siapa, jin hutan mana atau moyang mana yang kurang kerjaan, tapi ini rumah Suro. Keluar dari badan anak saya, atau saya bakar anak ini sekalian supaya kamu tidak punya tempat tinggal." Anak itu tiba-tiba berhenti mengerang. Dia menatap Suro. Matanya yang putih bersih perlahan mulai menumbuhkan pupil yang tidak bulat, melainkan vertikal seperti mata kucing. Ia menyeringai, menunjukkan deretan gigi yang tiba-tiba tampak lebih runcing. "Suro," makhluk itu berbisik. Lidahnya yang panjang keluar menjilat bibirnya sendiri yang pecah-pecah. "Kamu tidak bisa bakar yang sudah mati." Suro terdiam sejenak, namun rahangnya kembali mengeras. Ia mengambil korek api kayu. "Oh ya, kita lihat seberapa tahan kamu dengan api." Kerat. Suro menyiramkan bensin ke lantai di sekitar ranjang, membentuk lingkaran. Baru saja ia hendak menyulut api, pintu depan rumahnya digedor dengan keras. Bukan gedoran tangan, tapi seperti hantaman godam. Bum, bum, bum. Suro keluar dengan parang terhunus. Di depan pintunya, Haji Mansur berdiri bersama rombongan warga yang membawa obor. Suasana sangat mencekam. Hujan mulai turun rintik-rintik, membuat api obor menari-nari liar. "Mau apa kamu kesini, Mansur?" teriak Suro. "Mau jadi pahlawan siang bolong?" "Suro, demi keselamatan desa ini, serahkan anakmu," kata Mansur. Suaranya penuh otoritas yang dibuat-buat. "Dia sudah bukan manusia. Kami akan membawanya ke perbatasan hutan untuk dibersihkan." "Dibersihkan atau dibuang?" Suro maju satu langkah, ujung parangnya menunjuk tepat ke dada Mansur. "Langkahi dulu mayat saya. Kalian semua ini cuma kumpulan pengecut yang berlindung di balik jubah Pak Haji. Anak saya sakit, bukan jadi tontonan kalian." "Dia pembawa kutukan," teriak salah satu warga dari belakang. "Gara-gara kamu bongkar sarian macan, air sumur di rumahku jadi bau darah." "Itu sumurmu yang kotor, goblok. Jangan cari kambing hitam atas kemiskinan dan kebodohan kalian sendiri." Haji Mansur mengangkat tangannya, memberi isyarat agar warga diam. "Suro, keras kepalamu ini akan menjadi api yang membakar dirimu sendiri. Kamu merasa kuat? Kamu merasa parang itu bisa menebas malaikat maut? Malaikat maut tidak punya urusan dengan saya." Suro melugahi tanah di depan kaki Mansur. "Pergi, sebelum parang ini lupa siapa temannya." Mansur menatap Suro dengan tatapan penuh kebencian yang dalam. "Baik, tapi jangan memanggil namaku saat tanah di bawah kakimu mulai menarikmu turun. Malam ini, dukuh larangan membuangmu, Suro. Kamu bukan lagi bagian dari kami." Rombongan itu pergi, namun mereka tidak pulang ke rumah. Mereka mulai memagari rumah Suro dengan bambu-bambu kuning yang sudah dirajah. Secara fisik dan spiritual, Suro dipenjara di rumahnya sendiri. Malam merambat semakin larut, dan hujan berubah menjadi badai yang mengerikan. Petir menyambar-nyambar puncak pohon jati di sekitar sarean macan.
Suara gemuruh dari arah hutan terdengar seperti raungan raksasa yang sedang kelaparan. Di dalam rumah, Suro terjaga dengan parang di pangkuannya. Lampu minyak di atas meja bergoyang-goyang ditiup angin yang masuk melalui celah dinding kayu. Parmi sudah pingsan karena kelelahan dan ketakutan di samping ranjang anaknya. Tiba-tiba, suara kerak yang sangat keras terdengar. Suro berdiri. Ia merasakan lantai rumahnya miring. "Apa ini?" gumamnya. Ia membuka pintu depan. Di bawah kilatan petir, ia melihat pemandangan yang mustahil. Tanah di depan rumahnya mulai retak dan bergerak. Sarean macan yang berjarak 100 meter dari sana seolah-olah sedang berjalan mendekat. Longsor, tapi ini bukan longsor biasa. Tanah itu terangkat, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar sedang mencoba berdiri dari bawah lapisan kapur. "Kliwon! Kliwon!" Suro berteriak memanggil pembantunya yang seharusnya berjaga di gudang kayu. Tidak ada jawaban. Yang terdengar justru suara tawa kecil dari bawah kolong rumah. Suro menyulut senter besarnya. Ia mengarahkan cahaya ke arah kolong. Di sana, ia melihat Kliwon. Pemuda itu sedang duduk bersila, namun lehernya sudah terpelintir sempurna ke belakang. Wajah Kliwon yang menghadap ke arah Suro menunjukkan ekspresi damai yang mengerikan, sementara tangannya sibuk mengunyah sesuatu yang tampak seperti usus kambing yang hilang kemarin. "Pak Suro," Kliwon, atau apapun yang ada di dalam tubuhnya, bicara tanpa menggerakkan bibir. "Tanahnya lapar. Dia mau kepalamu." Suro mundur selangkah, namun kakinya terjebak dalam retakan tanah yang tiba-tiba terbuka di terasnya. Dari dalam retakan itu, ribuan helai rambut hitam muncul melilit pergelangan kaki Suro, seperti tentakel. "Bangsat!" Suro menebas rambut-rambut itu dengan parangnya. Rambut itu mengeluarkan suara pekikan saat terputus, dan cairan hitam kental menyemprot wajah Suro. Bau busuknya membuat Suro muntah seketika. Sementara itu, di masjid, Haji Mansur mulai memimpin ritual yang melampaui batas kewajaran. Ia memerintahkan warga untuk membentuk lingkaran di tengah hujan badai. "Kita harus memutus rantai ini," teriak Mansur di tengah deru angin. "Suro adalah tumbal yang diminta oleh hutan. Jika kita tidak menyerahkannya, seluruh desa akan tenggelam dalam tanah." "Tapi Pak Haji, apa yang harus kami lakukan?" tanya seorang warga yang sudah gemetaran. Mansur mengeluarkan sebuah keris tua yang dibungkus kain kafan. Matanya berkilat penuh kefanatikan. "Bawa minyak tanah, kita bakar rumah itu. Api akan memurnikan dosa-dosanya. Jangan biarkan ada yang keluar hidup-hidup, karena iblis sudah menetap di darah mereka." "Tapi ada anak kecil di sana, Pak Haji." "Itu bukan anak kecil lagi, itu adalah wadah setan." Mansur memprovokasi dengan suara yang menghipnotis. "Kalian mau selamat atau mau mati bersama Suro sang pendosa? Pilih." "Selamat, selamat!" warga berteriak, terdorong oleh rasa takut yang akut dan pengaruh kata-kata Mansur. Massa yang beringas, dipimpin oleh seorang fanatik, mulai bergerak menuju rumah Suro dengan jeriken-jeriken minyak tanah. Di rumahnya, Suro berhasil membebaskan kakinya. Namun ia melihat istrinya, Parmi, keluar dari kamar dengan gerakan patah-patah. Mata Parmi hitam legam. Ia membawa anak mereka yang sudah lepas dari ikatan tali. Anak itu berdiri tegak, namun kakinya tidak menyentuh lantai. "Suro," Parmi bicara dengan suara yang bukan miliknya. "Kamu meludahi aku, sekarang telan ludahmu sendiri." Parmi menerjang Suro dengan kuku-kuku yang tiba-tiba memanjang. Suro mencoba menangkis, namun kekuatan istrinya luar biasa. Suro terlempar menabrak dinding kayu hingga jebol. Saat itulah, Suro melihat dari kejauhan cahaya obor mendekat. Ratusan obor. Ia melihat Haji Mansur di depan, memegang botol kaca berisi bensin dengan sumbu yang sudah menyala.
"Mansur, tolong istri saya!" Suro berteriak, harga dirinya runtuh untuk pertama kalinya. "Ada yang tidak beres di sini." Haji Mansur berhenti di batas pagar bambu kuning. Ia menatap Suro yang terkapar bersimbah darah dan cairan hitam. Mansur tidak menunjukkan belas kasihan. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan seorang martir gadungan. "Sudah terlambat, Suro. Kamu sudah menjadi bagian dari kegelapan itu," kata Mansur dingin. "Bakar!" Botol-botol bensin dilemparkan ke arah rumah Suro. Api seketika menjilat dinding kayu yang kering meskipun hujan turun deras. Bensin itu seolah-olah memiliki daya sihir sendiri. Apinya berwarna hijau keunguan dan tidak bisa dipadamkan oleh air hujan. Suro terjebak di dalam. Di depannya, istri dan anaknya yang kerasukan menatapnya dengan lapar. Di luar, warga yang fanatik bersorak-sorai sambil merapalkan doa-doa yang terdengar lebih seperti kutukan. "Kalian semua gila!" Suro berteriak, suaranya parau tertelan asap. Ia berdiri, memegang parangnya erat-erat, menatap api yang mengepungnya dan keluarganya yang sudah bukan manusia. "Kalau saya harus ke neraka malam ini, saya tidak akan pergi sendirian." Suro menerjang ke arah kobaran api, berniat menembus massa dan menebas kepala Haji Mansur sebelum ia mati. Namun, saat ia melompat keluar dari pintu yang terbakar, tanah di bawah rumahnya benar-benar runtuh. Sebuah lubang raksasa terbuka, dan dari dalamnya, sebuah tangan raksasa yang terbuat dari akar beringin dan rambut manusia muncul, menarik seluruh rumah beserta Suro, Parmi, dan anak mereka masuk ke dalam rahim bumi yang gelap. Haji Mansur berdiri di tepi lubang yang baru saja menelan rumah Suro. Ia mengangkat kerisnya ke langit. "Dosa telah dibasuh, desa kita bersih." Namun, saat ia menoleh ke arah warga, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Warga-warga yang tadi bersamanya kini diam mematungi. Dari telinga dan mata mereka mulai keluar rambut hitam panjang yang berminyak. Satu persatu, mereka mulai memutar leher mereka ke belakang, menatap Mansur dengan mata putih sempurna. Ternyata, setan yang diundang Suro tidak hanya butuh satu rumah, dia butuh satu kampung. Dan Haji Mansur dengan kefanatikannya baru saja membuka pintu gerbangnya lebar-lebar. Asap hijau keunguan masih mengepul dari lubang raksasa yang menelan rumah Suro. Hujan badai telah reda, menyisakan keheningan yang lebih mematikan daripada guntur. Haji Mansur berdiri di tepi jurang itu, napasnya memburu, tangannya yang memegang keris tua masih bergetar hebat. "Sudah selesai," bisik Mansur pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan nuraninya yang mulai terkikis. "Demi Allah, ini adalah pembersihan." Ia berbalik, menghadap ke arah puluhan warga yang masih berdiri mematung di kegelapan. Namun ada yang salah. Cahaya obor yang mereka pegang tidak lagi menerangi wajah-wajah manusia, melainkan memantulkan bayangan yang bengkok dan panjang. "Kenapa kalian diam?" teriak Mansur, suaranya pecah oleh ketakutan yang mulai merayap. "Ayo kembali ke masjid, kita sujud syukur karena iblis itu sudah musnah." Wakijan yang berdiri paling depan perlahan mengangkat kepalanya. Gerakannya patah-patah, terdengar suara krek dari tulang lehernya yang dipaksakan tegak. "Musnah, Pak Haji? Atau baru saja pindah rumah?" Suara Wakijan bukan lagi suara petani yang lembut. Suaranya serak, seperti dua keping batu yang digosokkan. Dari sela-sela giginya yang mulai menghitam, keluar helai rambut panjang yang masih basah oleh cairan rahim bumi. "Apa yang kamu bicarakan, Kijan?" Mansur mundur selangkah, kerisnya ditodongkan ke depan. "Jangan biarkan setan bicara lewat mulutmu. Istighfar!" "Istighfar tidak akan mengenyangkan tanah yang lapar, Mansur," sahut seorang warga lain di sudut gelap. Satu persatu warga mulai mendekat. Mereka tidak berjalan, tapi menyeret kaki seolah-olah beban tubuh mereka terlalu berat untuk ditopang. Di bawah cahaya bulan yang pucat,
Mansur melihat kengerian yang sesungguhnya. Mata para warga itu telah hilang bagian hitamnya, yang tersisa hanyalah selaput putih yang berdenyut, memancarkan kebencian yang murni. "Kalian kerasukan! Kalian semua terkutuk!" teriak Mansur histeris. Ia mulai berlari menuju masjid, satu-satunya tempat yang ia anggap suci. Ia membantingkan pintu masjid dan menguncinya rapat-rapat. Di dalam rumah Tuhan yang sunyi itu, Mansur jatuh berlutut di depan mihrab. Ia mulai merapalkan ayat-ayat dengan kecepatan yang gila. Air matanya membasahi janggut putihnya. "Ya Allah, selamatkan hamba-Mu. Hamba hanya menjalankan perintah-Mu untuk membasmi kemungkaran." "Perintah siapa, Mansur?" Suara itu datang dari atas. Mansur mendongak. Di sela-sela langit-langit masjid, ia melihat Suro. Bukan Suro yang ia kenal, melainkan sosok raksasa dengan kulit yang terbuat dari lumpur dan akar beringin. Wajah Suro menyembul dari perut makhluk itu, lidahnya menjuntai panjang hingga menyentuh lantai. "Suro, tidak mungkin, kamu sudah ditelan bumi!" berteriak Mansur, merayap mundur hingga punggungnya menabrak tembok. "Bumi tidak mau memakan saya sendirian, Pak Haji." Wajah Suro di perut makhluk itu menyeringai, menunjukkan barisan gigi yang kini terbuat dari patahan tulang kambing. "Kamu menyebut saya iblis." Makhluk itu tertawa, suara tawanya mengguncangkan fondasi masjid. "Saya hanya cermin, Mansur. Saya keras kepala karena ingin kenyang, tapi kamu membunuh satu keluarga karena ingin dianggap suci. Siapa yang lebih iblis?" Tiba-tiba pintu masjid didobrak dari luar. Warga desa yang sudah berubah menjadi mayat hidup masuk dengan tenang. Mereka tidak menyerang Mansur, mereka hanya mengepungnya. "Pak Haji." Wakijan melangkah maju, tangannya memegang sebuah botol kaca berisi bensin, botol yang sama yang digunakan Mansur untuk membakar rumah Suro. Waktunya pembersihan. Pagi harinya, seorang pedagang keliling yang biasa lewat di sana hanya menemukan kabut yang sangat tebal. Saat kabut itu tersingkap sebentar, yang tersisa hanyalah hamparan tanah merah yang datar. Tidak ada rumah, tidak ada pohon jati, tidak ada masjid. Semuanya rata, seolah-olah bumi baru saja menyetrika permukaannya sendiri. Namun, di tengah-tengah lahan kosong itu, berdiri sebuah tiang kayu yang rapuh. Di atas tiang itu, terpaku sebuah lidah manusia yang masih segar, masih berdenyut, seolah mencoba mengucapkan sepatah kata doa yang tak pernah sampai ke langit. Di bawah tanah, di kegelapan yang abadi, Suro dan Mansur akhirnya menemukan kesepakatan. Suro yang kasar dan Mansur yang fanatik kini menyatu dalam satu gumpalan daging dan akar. Mereka menjadi jantung baru dari sarean macan. Suro memberikan kekuatannya yang liar, dan Mansur memberikan suara-suara suci yang digunakan untuk memancing korban baru. Kadang, di malam Kamis Wage, orang-orang di desa tetangga mendengar suara sayup-sayup dari arah hutan jati yang hilang. Suara itu terdengar seperti orang yang sedang berdebat hebat. "Ini salahmu, Suro. Kamu meludahi tanah ini." Suara itu meratap. "Diam kamu, Mansur. Kalau kamu tidak membakar rumah saya, kita tidak akan terjepit di sini selamanya." Suara satunya memaki. Lalu, percakapan itu akan berakhir dengan suara tawa seorang anak kecil yang riang, diikuti oleh suara krak tulang yang patah dan bau bensin yang menyengat di udara. Dukuh larangan telah menjadi rahim bagi kegelapan yang baru. Bukan karena setan yang kuat, tapi karena manusia yang terlalu keras untuk mengaku salah dan terlalu fanatik untuk melihat kebenaran. Tanah itu tidak pernah jahat, ia hanya memberi ruang bagi apa yang ditanam oleh penghuninya. Dan di sana, di bawah lapisan kapur yang dingin, Suro dan Mansur akan terus bertengkar, saling memaki dan saling mengutuk hingga dunia ini berakhir, terjebak dalam neraka yang mereka bangun sendiri dengan tangan dan mulut mereka. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.